Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten Kendal ini juga memiliki slogan Kendal Permata Pantura, Kendal Beribadat, dan Kendal Handal. Hal tersebut tentunya bukan hanya sekedar julukan saja loh sahabat keren. Sebagai sebuah kabupaten yang dilalui oleh jalur Pantura, Kendal bertekad menjadi permata bagi masyarakat dengan segala keunggulan sumber dayanya. Kendal Beribadat bertumpu pada kota Kaliwungu yang berjuluk kota santri sebagai lambangnya. Dan sebagai kota industri yang dibekali dengan potensi alam yang melimpah, Kendal handal dalam pelayanan publik yang profesional dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Halo, selamat pagi Sobat Keren. Jumpa lagi dalam program acara Indonesiaku Keren bersama saya, Fitri Kurniarimah. Nah, pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat Keren untuk mengeksplor wisata alam air terjun yang berada di Kabupaten Kendal, tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Coba tebak nih Sobat Keren, saat ini saya sedang berada di mana ya? Nah, betul sekali, saat ini saya sedang berada di daerah dataran tinggi, tepatnya di Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Untuk sampai ke Desa Gondang, sahabat keren harus menggunakan kendaraan pribadi ya, karena tidak ada transportasi umum yang beroperasi hingga ke daerah Limbangan. Dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari pusat kota Kendal, sahabat keren akan sampai setelah menemukan gapura bertuliskan "Selamat datang ke Desa Wisata Gondang". Dari sinilah sahabat keren dapat dengan mudah menemukan air terjun karena sudah terdapat papan petunjuk arah menuju air terjun Panglebur Gongso. Dari lokasi parkir hingga air terjun, kita akan dimanjakan pemandangan gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan gagah, serta sawah dan juga terasering yang tertata rapi. Sahabat keren akan melalui jalan setapak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri sawah di sepanjang jalan. Dan menuruni beberapa anak tangga hingga sampai ke lokasi air terjun Panglebur Gongso. Dari anak tangga, kita sudah bisa mendengar suara gemercik air dari curug. Setelah sampai ke lokasi tujuan kita, rasa lelah pun terbayar dengan keindahan dari air terjun Panglebur Gongso. Ketinggian air terjun ini mencapai sekitar 7 meter, dengan batu alam yang ada di bawah air terjun yang menambah pesona dari air terjun Panglebur Gongso ini. Ketinggian air terjun ini mencapai sekitar 7 meter, dengan batu alam yang ada di bawah air terjun yang menambah pesona dari air terjun Panglebur Gongso ini.
tumbuh dan menjalar di sela-sela bebatuan di sekitar air terjun, ikut menambah keindahan pada air terjun Panglebur Gongso. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari air terjun ini yaitu adanya petilasan yang berada di bawah akar-akar pohon besar dengan 3 jejak telapak kaki besar yang membekas pada bebatuan. Yang konon katanya sih itu adalah jejak telapak kaki sang Kumbakarna. Namun dengan seiring berjalannya waktu, jejak telapak kaki tersebut pun memudar dan lama-kelamaan hilang terhanyut oleh aliran air dari air terjun tersebut. Walaupun trek yang ditempuh ini cukup menguras tenaga, tapi sama sekali tidak menyurutkan minat pengunjung untuk datang dan menikmati keindahan air terjun ini. Air terjun ini dinamakan Curug Palber Gongso karena pada sejarahnya konon menurut masyarakat yang ada di sekitar sini untuk pertapaan Kumbakarna yang intinya adalah melebur dosa beliau karena selama ini beliau adalah seorang raksasa tapi yang berhati kesatria. Sejarah Curug Palber Gongso ini konon ceritanya awalnya kesatria yang namanya Kumbakarna itu merasa dirinya bersalah, berdosa, akhirnya melakukan pertapaan yang memang ada di sini. Selanjutnya dinamakan Curug Palber Gongso untuk menebus dosa yang telah dilaksanakan selama hidupnya. Fungsi dari curug ini sementara banyak untuk wisata alam, dinikmati keindahannya, dan juga biasanya di menjelang Ramadan untuk pemandian bersama atau yang biasa orang namanya padusan. Nah, Desa Gondang ini biasa disebut dengan desa wisata dan ada di salah satu duku yang saat ini tengah menawarkan program wisata desa edukasi. Seperti apa kelanjutan dari perjalanan kita di desa edukasi kali ini? Yuk ikuti terus keseruan kami. Banyak hal menakjubkan yang akan kita temukan ketika mata dan lidah menikmati keelokan pesona negeri dan cita rasa dapurnya. Di Limbangan ini, kita merencanakan liburan murah meriah tanpa menguras kantong, namun tentunya tidak akan membuat sahabat keren kecewa karena keelokan alamnya yang sangat menakjubkan. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik, sehingga bisa menarik minat para wisatawan. Wisata desa edukasi di Gondang ini yang menjadi salah satu referensi liburan saya nih sobat. Bosen dengan wisata yang itu-itu saja? Dan pengen cari yang berbeda? Berada di daerah dataran tinggi dan berjarak 40 km dari pusat kota dan 11 km dari Boja, wisata desa edukasi Gondang ini bisa jadi pilihan loh sahabat keren. Desa edukasi merupakan sebuah program paket wisata lengkap yang ditawarkan oleh penduduk desa Gondang ketika sahabat keren berwisata ke sini. Di sini kita bisa bermalam di homestay penduduk setempat. Homestay yang biasanya kita tahu hanyalah sebagai sebuah penginapan saja. Atau jika sahabat keren tidak ingin menginap, bisa mengambil paket field trip tanpa menginap. Wah, benar-benar paket lengkap bukan sahabat keren?
Sejak tahun 2014, pemerintah Desa Gondang membuat sebuah program desa wisata dengan banyaknya kekayaan alam yang ada di desa. Berawal dari letak geografis dengan perbatasan dengan Kabupaten Semarang dan juga dari faktor potensi alam yang ada di Desa Gondang. Desa Gondang mengembangkan wisatanya dengan membuat program desa wisata edukasi di mana kita mengeksplor kekayaan alam dan hasil bumi yang ada dengan tetap menjaga lingkungan hidup. Kurang lebih dalam satu desa sudah ada 23 homestay. Untuk menggali potensi yang ada di desa sehingga menjadi nilai rupiah, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Desa Gondang, untuk mengenalkan Desa Gondang bahwa di perbatasan kabupaten terdapat desa yang bisa berkembang dan maju dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Karena Gondang sebagai pintu masuk dari Kabupaten Semarang. Desa Gondang yang biasa disebut sebagai desa wisata ini berada di kawasan dataran tinggi yang cocok sekali untuk berkebun dan ladang sawah. Halo Sobat Keren, saat ini saya sedang berada di salah satu perkebunan warga, yaitu di Ladang Talas. Ya Pak ya? Iya Pak. Mohon maaf Pak, izin mau tanya-tanya sebentar. Ya. Apa sih manfaat talas itu sendiri? Jadi gini, manfaat talas itu banyak sekali Mbak. Ada mencegah kanker, terus meningkatkan kesehatan mata, mencegah peradangan, dan banyak sekali Mbak manfaatnya itu. Kalau di ladang sini jenisnya apa aja sih Pak talasnya? Untuk jenis di sini itu semuanya sama saja Mbak, talas. Jenis talas itu semua sama saja. Aja. Kira-kira berapa lama talas ini ditanam hingga dipanen? Dari menanam sampai panen itu kurang lebih waktunya 5 sampai 6 bulanan lah Mbak. Jadi seperti itu. Loh Pak, daun talasnya kok dipetik juga? Setahu saya yang bisa diolah cuma talasnya. Ya Mbak, daunnya juga bisa dibuat berbagai olahan. Kalau Mbaknya penasaran, silakan bawa daun talas ini ke Lembah Nirwana. Ya, makasih. Baik sobat, ternyata talas sendiri di desa ini menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk membuat puntil, makanan khas Desa Gondang. Selain itu, talas juga bagus loh untuk kesehatan sahabat keren. Dari menjajal wisata edukasi, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengeksplor wisata di sekitar kaki Gunung Ungaran. Baik Sobat Keren, sekarang ini saya sudah berada di depan pintu masuk Lembah Nirwana. Kalau gitu saya mau bayar tiketnya dulu ya. Yuk! Pak, biaya masuknya berapa? Tiket masuknya 10.000 kalau nggak pakai renang. Iya. Biaya tiket masuk ke Lembah Nirwana ini cukup terjangkau loh sahabat, hanya dengan membayar sebesar 10.000 per tiket. Bagi wisatawan yang ingin berenang di kolam renangnya, dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000.
Begitu memasuki lembah Nirwana, suasana yang ramah bagi keluarga langsung terasa. Di lahan seluas 8 meter persegi ini terdapat berbagai fasilitas memadai untuk liburan bersama keluarga. Mbak, ini daun talasnya aku udah dapet, terus cara pengolahannya gimana? Oh, ini daun talasnya kita tumbuk dulu supaya bisa diolah. Nah, sambil nunggu bahan-bahannya siap, Mbaknya bisa jalan-jalan dulu ke lembah Nirwana sambil foto-foto. Nah, kita nanti tunggu di atas ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Yang paling menarik perhatian adalah ini nih, kolam renangnya. Kolam renang lembah Nirwana yang berbentuk oval non-kaporit ini mengambil langsung dari sumber mata air pegunungan Ungaran loh sahabat keren. Pasti udah kebayangkan gimana seger dan jernihnya? Jika berkunjung ke tempat wisata, hal yang wajib dilakukan adalah berfoto. Lahan kosong seluas 0,8 hektar ini disulap menjadi tempat wisata yang bisa dimanfaatkan oleh sobat dengan menawarkan konsep alam yang begitu menakjubkan. Pengelola bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Banyaknya spot foto yang unik dan menarik membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Tahu lembah Nirwana ini dari postingan temen. Terus kalau harga tiket masuknya lumayan terjangkau dan pas di kantong. Di lembah Nirwana ini tempatnya sangat indah, sejuk, ada kolam renang di sini. Untuk tempat nongkrong juga asik di sini. Terus bisa pesan makan di sini, gorengan juga ada, segala macam menu makanan juga ada di sini. Pokoknya top banget di sini. Jadi mereka itu mengumpulkan dana untuk membuat tempat wisata. Dan hasil setiap bulannya mereka bagikan lagi kepada masyarakat. Yang dikelola oleh koperasi setempat dan anak muda setempat lah. Kreatifnya mereka. Ini adalah wujud kesadaran masyarakat akan potensi alam yang terdapat di sekitar mereka. Di sini kita akan membuat makanan khas dengan bahan daun talas yang tadi kita petik loh sahabat. Selanjutnya, kita pun diajari untuk memasak. Menu yang kita masak kali ini adalah puntil. Tadi kita sudah memetik daun talas yang akan kita gunakan untuk membuat puntil. Agar rasanya lebih mantap lagi, kita campur dengan sambal yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, dan garam. Haluskan lalu tambahkan gula merah hingga tercampur rata. Kita campurkan sambal ke dalam kelapa yang akan dibuat puntil. Tambahkan juga suiran ayam, terong pipit, dan juga reban. Usai bahan-bahan tersebut kita siapkan, selanjutnya kita bungkus dengan menggunakan daun talasnya ya. Jangan lupa diikat agar tidak lepas ya sahabat keren. Kemudian puntilnya kita kukus. Siapkan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kemudian kita tumis, masukkan santan, daun salam, lengkuas, lalu aduk.
Tambahkan garam, gula, lalu aduk sampai tercampur rata. Jika sudah harum, masukkan buntilnya. Sajian buntil yang lezat ini pun bisa matang dengan sempurna. Selanjutnya, sajikan di piring dan tuangkan kuah yang tadi kita sudah buat. Buntil pun siap Nah disajikan. nih Sobat Keren, buntilnya sudah jadi. Tanpa lama-lama, yuk kita santap. Bu, aku bawa ke sana ya. Ya, silakan. Makasih. Baunya harum sekali. Wah, perpaduan buntil dan kuah ini sangat cocok sekali disantap ketika suasana dingin seperti ini, apalagi di pegunungan. Ditambah lagi dengan pemandangan yang begitu indah, membuat saya betah berlama-lama di sini. Yuk, kita santap lagi. Sebuah tempat wisata lokal tak hayal dapat menjadi pahlawan penyelamat perekonomian di wilayahnya. Nyatanya, setiap objek wisata di suatu daerah seakan menjadi ikon daerah itu sendiri. Untuk itu, masyarakat sekitar pun dituntut untuk sadar dan meningkatkan kepedulian akan potensi wisata yang ada di daerahnya dengan menjaga dan merawatnya. Bukan semata-mata hanya untuk dipandang apik oleh kedua pasang mata, yang akhirnya menjadi perajut ekonomi penghasilan di daerah itu saja, melainkan karena itulah jati diri mereka dan merekalah pemegang peran terbesar untuk melestarikannya. Tadi saya menikmati makanan yang enak, sekarang saatnya saya menikmati pemandangan yang indah. Saya Fitri Kurniarima dan kru yang bertugas pamit undur diri. See you next time.